Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam, warga bumi yang gak gua cintai. Kemarin kita udah ngebahas Gundam Seed, dan buat yang udah nonton pasti tahu betapa kecewanya gua dengan Kira, si MC yang bagi gua menghancurkan seri Seed itu sendiri. Nah, tapi tahukah kalian bahwa ada karakter di seri Gundam yang begitu mirip dengan Kira, namun dengan karakterisasi dan penulisan yang jauh lebih baik, sehingga Kira terasa seperti karakter KW dari Walmart. Yes, nggak usah ditebak, dari judul juga udah ketahuan kita mau bahas apa. Banagher Link. Gundam Unicorn mungkin bagi banyak orang adalah pemberhentian pertama ketika hendak menyicipi timeline UC, timeline yang kata para sepuh Gundam, timeline yang paling superior. I'm stronger, I'm smarter, I'm better. Gundam Unicorn adalah seri dengan format OVA sebanyak 7 episode yang rilis sejak tahun 2010 hingga 2014, bersetting 3 tahun usai Char Counter Attack, yang berkonflik di seputar benda misterius bernama Laplas Box. Sama seperti yang lain, Gundam Unicorn juga merupakan seri pertama dari timeline UC yang gua sentuh. Kalau diingat-ingat ya, mungkin alasannya akan sama dengan fans-fans lain, karena animasinya sendiri masih sangat relevan untuk anime modern, apalagi dengan adanya Blu-ray. Pergerakan robot, detail mekaniknya masih sangat keren bahkan di tahun 2025. Gundam Unicorn juga merupakan salah satu seri yang paling populer baik dari animenya sendiri maupun model kitnya. Meskipun nggak direkomendasikan untuk menonton seri Unicorn sebelum setidaknya menonton original Gundam dan Zeta. Seri ini masih bisa kalian jabanin kalau memang sangat sulit untuk mencerna anime-anime jadul. Seri yang oke ditonton tanpa referensi, tapi akan jauh lebih bagus kalau punya pengetahuan dari seri sebelumnya. Secara kasat mata, Gundam Unicorn dan Z punya formula yang sama, yaitu dengan protagonis yang merupakan warga sipil dan bukan bagian dari militer. Well, kalau ini sih udah bagian dari kebanyakan plot Gundam. Tapi yang membuat Kira dan Banagher sama adalah keduanya merupakan seorang pasifis. Keduanya sebisa mungkin menolak untuk membunuh musuh. Namun ada satu perbedaan besar antara keduanya, di mana Kira masih sangat mengandalkan senjata dan kekerasan untuk menghentikan perang, yang mana sangat bertolak belakang dengan filosofi pasifisnya. Sedangkan Banagher lebih aktif berdialog, membuat tema mistis dari kekuatan New Type begitu berpengaruh. Berbeda dari pemeran utama lain yang terseret perang dan terpaksa ikut karena bisa mengendalikan Gundam dan ingin melindungi teman-temannya di kapal induk, Banagher secara sadar turun ke medan perang dengan tahu betapa besar tanggung jawab yang dia pegang karena memegang kunci Laplas Box. Selain sikapnya yang membuka opsi untuk berdialog, selama seri berlangsung kita juga menyaksikan Banagher terombang-ambing, menyaksikan dan membangun relasi dengan hampir semua pihak yang terlibat dalam konflik, mengetahui motivasi-motivasi mereka, sehingga ketika waktunya jalan mereka bertemu, kita tahu beban yang Banagher pikul ketika mencoba menyelesaikan masalah tanpa menarik pelatuk. Dan kita juga bisa merasakan kesedihan Banagher ketika gagal. Sebab para karakter yang gugur nggak cuman kita kenal melalui sudut pandang penonton, akan tetapi juga melalui Banagher itu sendiri. Omae wa watashi no kibou takushita zo, Banagher. Hal ini membuat karakternya di akhir cerita begitu dewasa. Berbanding terbalik dengan Kira yang udah melalui 100 episode dan 1 movie, tapi masih hobi tantrum. Bahkan seperti yang sudah gue bahas di video sebelumnya, dia bahkan nggak bisa berdialog dengan Raul Le Creuset, antagonis utama pada Gundam Seed. Sementara di lain sisi, Banagher berhasil menunjukkan ideologinya yang kuat kepada Full Frontal, dibantu dengan kekuatan New Type. Banagher melunturkan ideologi Full Frontal yang yakin bahwa manusia nggak bisa berevolusi secara sempurna dengan adanya gravitasi bumi, yakin bahwa Space Noid harus benar-benar terlepas dari bumi. Banagher melawan ideologi tersebut, yakin bahwa manusia haruslah tetap memiliki free will dan perkembangan terjadi secara alami berdasarkan pilihan tiap individu tanpa ada paksaan maupun kekangan berdasarkan politik. Netsu, atataka na hikari,
Adegan ini begitu indah, mulai dari build up yang menegangkan epicnya time travel dengan mengunjungi kejadian-kejadian besar di seri sebelumnya dan ditutup dengan suara Char dan Lala. この熱が宇宙を温めるのでしょう。潮時か。大佐が大佐だった時の思いは十分に伝わったでしょうから。 Banajir mengakhiri konflik tidak dengan arsenal senjatanya yang bombastis, namun kepercayaan pada ideologinya yang besar, menyentuh berbagai pihak sampai bisa melindungi dan sekaligus menjebatani konflik, mengakhirinya tanpa demonstrasi kekerasan yang mungkin akan menimbulkan konflik baru. Ya, sangat relevan dengan konflik kita baru-baru ini ya. Membalas api dengan api tentunya nggak bakal memadamkan api tersebut, baik itu dari pihak polisi maupun demonstran. Ya, meski kita yakin kericuhan tersebut juga bagian dari permainan para elit, dan lega rasanya banyak dari kita rakyat yang sadar dan nggak mudah terpancing. Terutama ya tentunya kalian yang hobi nonton film dan baca cerita politik. Permainan kotor tersebut harusnya udah nggak asing. Toh itu juga gunanya ada tema-tema politik dalam media hiburan. Untuk belajar dari kejadian-kejadian yang udah pernah terjadi maupun yang belum pernah kita alami secara langsung. Ya, jangan mau terlibat dengan permainan mereka, karena kita, rakyat, juga punya agenda sendiri, yaitu memerdekakan Indonesia dari para penjajah berkedok warga negara. Asik, nggak bakal banyak yang nonton sampai sini ya, jadi seharusnya aman. Hype Gundam Unicorn. Bisa dibilang banyak orang yang tidak suka dengan tema mistis New Type karena aspek ini terlalu ngayal dan menghilangkan unsur real robot. Gue sendiri justru salah satu yang sangat suka dengan adanya aspek New Type karena hal ini bisa menjadi perwujudan internet yang secara teknis salah satu tujuannya ya sama, yaitu memusnahkan tembok komunikasi dan membuat tiap individu bisa lebih terhubung, dan dengan saling terhubung ada harapan untuk saling memahami. Akan tetapi di saat yang bersamaan juga bisa menjadi sebuah senjata yang kalau disalahgunakan efeknya luar biasa destruktif, dan sepanjang timeline UC kita melihat tragedi-tragedi yang melibatkan New Type, manusia yang berevolusi melebihi batasan untuk saling mengerti malah saling menyakiti. Dan kalau dibilang menghilangkan aspek real robotnya, gua rasa enggak juga, karena di dunia nyata juga banyak hal yang belum bisa dijelaskan secara sains, baik itu metafisika maupun goib, dikarenakan sains sendiri masih sangat terbatas dan hanya meninggalkan teori-teori. Oleh karena itu, banyak juga media fiksi ilmiah yang berandai-andai bagaimana jika manusia berevolusi. Jadi ya, hal itu rasanya udah sangat lumrah. Iya, lumrah sampai bencana yang bernama Gundam naratif muncul. Katanya alasan dibuat naratif adalah untuk deep dive persoalan New Type dan sebagai jembatan ke Hathaway Flash. Tapi rasanya sangat nggak perlu dan malah jadi serasa tidak ada jeda, dan rasanya soal eksperimen-eksperimen New Type udah cukup banyak isunya dibahas dari mulai Unicorn hingga Zeta Gundam. Dan dengan adanya Gundam Phoenix, gue rasa juga sangat berlebihan mistisnya. Entah ini untuk menggambarkan AI di masa depan ya, tapi sangat aneh. Kayaknya gue masih lumayan percaya alur film Lucy ketimbang Transformer.